Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Mabah fa ibadallah ittaqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik anak-anak sekalian, insyaallah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sudah absen tadi sudah kita laksanakan. Jika ada yang sakit, kita mendoakan supaya diberikan kesehatan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya anak yang sakit tersebut dapat menuntut ilmu atau jihad ke jalan Allah kembali dengan semaksimal atau dengan sebaik mungkin dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini pada siang hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kita pelajari pada siang hari ini, yang kemarin tentang jihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu atau mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu materi yang kemarin. Yang selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana kedudukan ilmu waris, yaitu tentang fikih ini ya. Ini ilmu waris, yaitu pengertian mulai dari pengertian hukum dan syarat-syarat dari pewarisan tersebut. Baik, di sini kita masuk materi yang pertama, yaitu dari pengertian terlebih dahulu, yaitu bagaimana pengertian dari warisan, waris atau pewaris, yaitu berasal dari bahasa Arab warasa, yarisu, warsa atau warisan dan surosan, yaitu artinya mempersukar atau harta ditinggalkan yang telah meninggal dunia, atau memberikan harta yang ditinggalkan kepada orang yang meninggal dunia, atau warisan. Dalam hukum Islam, ilmu yang menjelaskan masalah warisan tersebut yaitu ilmu mewaris atau ilmu faraj, yang berarti menjelaskan tentang kadar atau ketentuan bagian masing-masing yang menjadi ahli waris. Baik, di sini orang yang mewariskan warisan yaitu orang yang telah meninggal dunia. Tidak boleh seseorang yang meninggal tersebut sudah sakaratul maut baru ingin meninggalkan warisan, itu tidak ada, itu tidak boleh. Orang yang meninggal warisan sebelum dia meninggal, misalkan sebulan atau seminggu, dia sudah mewariskan apa yang dia ingin atau ia sampaikan kepada seorang yang ingin diwariskan tersebut. Lanjut, yaitu selanjutnya yaitu hukum mewaris, yaitu menjelaskan ilmu mewaris, hukumnya fardu kifayah. Artinya kewajiban secara konflik, bukan individu. Konflik atau keseluruhan, bukan individu dari orang yang mewaris tersebut. Sedangkan membagi harta dengan ilmu farak adalah menjadi kewajiban orang-orang Islam untuk menjelaskan atau menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada riwayat dari Nabi SAW, yaitu yang artinya bagilah harta warisan antara ahli waris menurut aturan kitab Allah atau Al-Quran, itu dari hadis Muslim dan Abu Daud. Baik, yang selanjutnya yaitu petunjuk Al-Quran tentang bagaimana warisan itu turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun sebelum adanya petunjuk itu, pembagian warisan berdasarkan tradisi dan kesepakatan di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sebab seorang muslim waris pada waktunya itu adalah sebagai berikut. Ada sebab-sebabnya anak-anak. Yang selanjutnya, yang pertama adalah hukum hubungan keluarga. Hanya dari pihak laki-laki sudah dewasa dan kuat fisiknya, yaitu orang yang menerima warisan tersebut. Misalnya anak angkat laki-laki yang menerima warisan. Perjanjian di antara orang laki-laki tersebut dari penerima warisan mengikuti hijrah ke Madinah. Mu'akkah Jailani, persaudaraan seagama, yaitu persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Baik,
Di sini ayat yang berkenaan langsung dengan warisan antara lain terdapat pada surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 dan ayat ke-176. Adapun yang secara langsung menjelaskan bagaimana terdapat pewarisan adalah dalam ayat An-Nisa tersebut, dalam ayat 11 sampai ayat 12. Adapun beberapa warisan yang menceritakan sebab turunnya ayat waris, diantaranya riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim yang bahwa seorang perempuan istri Sa'ad bin Raib datang menghadap Rasulullah SAW dan dia berkata dengan membawa 2 orang anak perempuan Sa'ad. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, 2 orang anak itu adalah pewaris perempuan. Anak itu adalah mereka mengambil putra Sa'ad bin Raib. Ayah mereka gugur sebagai Sahrud dalam perang Uhud. Paman mereka mengambil seluruh harta peninggalannya sehingga mereka berdua tidak dapat menerima harta dari bapaknya tersebut." Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memutuskan kasus tersebut. Kemudian turunlah ayat waris surat An-Nisa ayat keempat, surat 11 sampai surat ke-12. Selain itu Rasulullah SAW mengirim utusan untuk memberitahu kepada paman kedua putri Sa'ad. Dia memberitahu hendaknya kedua putri Sa'ad itu diberikan bagian 2/3. 2 anak tersebut 2/3. Ibunya diberikan 1/8 dan pamannya diberikan sisanya untuk pamannya dari harta waris tersebut. Kemudian selain itu, adapun pendapat ayat 176 surat An-Nisa tersebut dijelaskan tentang masalah kehalalan dari warisan tersebut, yaitu seorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara. Jadi bagaimana saudara tersebut mendapatkan harta waris walaupun dia bukan anak dari yang ditinggalkan tersebut. Dan selanjutnya yaitu yang Bapak jelaskan, kalau ingin dicatat atau diamati saja. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab mewarisi. Bagaimana ada sebab-sebab mewarisi dalam harta waris tersebut. Menurut Islam, sebab-sebab mewarisi itu ada 4, yaitu yang pertama, hubungan keluarga, nasab hakiki. Dari hubungan keluarga, orang yang menerima harta warisan berdasarkan hubungan kerabat itu ada 3 macam. Yang pertama, ashabul furuq nasabiyah, berhak menerima bagian tertentu. Yang selanjutnya ashaba, bahkan berhak menerima dari ashabul furuq yang di atas tadi, berhak menerima juga. Zamir aham, keluarga angkat jauh yang berhak menerima bagian apabila waris zahir furuq dan ashab tidak ada lagi. Itu boleh diambil dari zahir ahmar. Yang kedua yaitu hubungan pewarisan. Jadi ada hubungan antara yang mewariskan dan yang menerima warisan tersebut, yaitu hubungan wala atau nasab hukmi. Wala adalah hubungan yang disebabkan memerdekakan hamba sahaya. Apabila seorang memerdekakan budak dan budak itu meninggal, maka orang yang memerdekakan itu berhak menerima harta budaknya, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Baik, yang selanjutnya itu hubungan agama. Orang yang Islam yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris siapapun, maka haknya diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam, seperti diberikan ke masjid atau mushola harta tersebut atau kepada orang yang tidak mampu. Yang selanjutnya itu penghalalan waris mewarisi. Bagaimana sih penghalangnya? Yaitu penghalang waris maksudnya adalah sesuatu yang
menyebabkan seorang yang semestinya harus mendapatkan waris, haknya menjadi hilang, maka orang itu disebut mamnu'ul irsya, atau orang yang terhalang mendapatkan warisan. Atau majdu bil wasif, orang yang terhalang mendapatkan warisan sebab antara sifat tertentu. Hal yang menjadi penghalang itu sendiri. Di situ sebab seorang yang tidak mendapatkan apa yang mestinya harus didapatkan, yaitu warisan. Hanya perbedaan agama. Di sini ada beberapa hal yang menjadikan penghalang. Itu adalah yang pertama itu dari membunuh. Orang yang membunuh tidak dapat menerima pusaka dari orang yang dibunuh tersebut. Jadi jika kita membunuh seorang tersebut, kita tidak mendapatkan waris dari orang yang kita bunuh tersebut. Misalnya perbedaan agama. Orang yang berlain agama tidak dapat saling menerima harta warisan tersebut. Jadi kita tidak bisa, misalnya orang muslim atau non muslim, membagi harta warisan itu tidak boleh dalam agama Islam. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu rukun dan syarat mewarisi. Yaitu ada 3 rukun mewarisi, yaitu mengurus harta yang diwariskan, yaitu mewaris orang yang hartanya diwariskan, dan warisun orang yang mendapat warisan. Baik, di sini harta waris atau disebut mawarisu. Harta waris sering disebut dengan tirkah. Artinya harta peninggalan di mayat yang akan dibagikan kepada orang yang menerima warisan. Misalnya orang yang hartanya diwariskan, atau orang yang meninggal dan hartanya diwariskan adalah orang yang hartanya akan diwariskan harus sudah benar-benar meninggal dunia, atau hakim memutuskan kematian serta tidak ada penghalang untuk saling mewariskan. Atau seorang yang meninggal tersebut harus meninggal nian dan dia dapat mewariskan hartanya. Jadi orang yang mewarisi atau warisu, orang yang hartanya akan diwariskan, ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris ada yang disebut ahli waris sabania. Apa itu ahli waris as-sabania? Artinya orang yang mendapatkan warisan dikarenakan ada sebabnya. Ada sebabnya, misalnya ada tergantungan dengan keluarga misalkan. Yang selanjutnya misalnya yaitu nyangkut dari perkawinan seperti istri dan suami. Dan ada pula ahli waris nasabiyah, yaitu karena ada hubungan nasab dan dengan orang yang meninggal dunia, ada hubungan nasab atau persaudaraan antara yang ditinggalkan dan orang yang menerima warisan tersebut. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir anak-anak, yaitu hikmah pembagian warisan. Bagaimana dari hal-hal yang dijelaskan tadi, dari warisan yang diberikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang diwariskan, di sini ada hikmah yang kita petik dari beberapa penjelasan yang tadi Bapak jelaskan, yaitu hikmah bagaimana bagian dari warisan. Yang pertama, diantara menghindarkan munculnya permusuhan dan pertengkaran dalam hubungan keluarga yang dipicu oleh pembagian warisan tersebut. Jadi dari hikmahnya itu kita menghindari permusuhan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Yang kedua, menghindari timbulnya fitnah karena pembagian harta warisan tidak benar. Jadi hikmahnya itu menghindari permusuhan atau timbulnya fitnah dari pembagian zakat tersebut. Dari pembagian waris tersebut. Jadi pembagian waris harus ditentukan dengan baik dan semaksimal mungkin sehingga tidak ada picu fitnah antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mewujudkan keadilan dan suatu keluarga, berarti memberikan dampak positif dalam menghidupkan bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam hikmahnya mewarisi ini, kita
memberikan dampak positif dari pembagian waris tersebut dan tidak bertimbulan sifat negatif dari pembagian harta waris tersebut. Yang selanjutnya, meringankan beban orang yang tertimpa musibah kehilangan anggota keluarga. Dari hikmahnya itu kita meringankan beban dari yang ditinggalkan atau yang keluarga yang ditinggalkan, seperti kita memberikan sedikit rezeki kita kepada orang yang ditinggalkan tersebut, sehingga meringankan beban dari yang ditinggalkan. Yang selanjutnya itu menegakkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, dengan kita mewariskan dengan yang baik, dengan benar, dengan tuntunan agama, kita dapat menegakkan keadilan atau menegakkan keadilan agama Islam tentang mewarisi dengan yang baik dan benar. Baik, itulah penjelasan dari Bapak mungkin pada siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan nanti. Dan bagi adik-adik sekalian, jika kita menyangkut dalam hal warisan ini, sebaiknya kita gunakan atau manfaatkan harta yang diberikan atau diwariskan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin, dan mewariskan itu harus dengan adil, dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicantum dalam Al-Quran atau Al-Sunnah, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adik-adik, mungkin itulah pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukron dari Bapak. Jika ada kesalahan, itu datang dari Bapak sendiri. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.